mungkin dilanjutkan dengan bincang-bincang sekitar apa Pak Yudi? Ya kira-kira yang bisa kita diskusikan, yang ringan, tapi ini intinya yang penting adalah kita bisa mengambil setiap pembicaraan itu ada hal yang bisa membuat kita belajar, membuat kita jadi lebih baik. Soal masa depan kita bukan hanya kita tapi juga berefek pada lingkungan, generasi, pencerahan lah mungkin kira-kira begitu ya Pak Yudi ya. Iya. Ya paling tidak kan dengan media ini kan kita bisa melakukan memotivasi baik itu diri pribadi kita, kemudian rekan-rekan kita juga mungkin para teman-teman atau yang menyaksikan konten-konten kita sebagai bahan motivasi, juga memberikan edukasi terhadap hal yang mungkin perlu diketahui, mungkin juga segala sesuatu, apalagi berkaitan dengan kultur. Naik turunnya itu kan sangat dipengaruhi juga oleh personal maupun kemudian secara keseluruhan adalah suasana kebangsaan. Dan kita harus akui memang kita mengalami degradasi terhadap nasionalisme. Tapi saya masih punya optimis, harapan. Ini belum merupakan titik akhir. Dalam artian turun iya, tapi bukan di titik nadir, bukan di titik nol. Contoh sederhananya kan gitu, dalam sepak bola supporter kita bisa menerima kita kalah dari Filipina, bahkan dari Timor Leste sekalipun. Tapi supporter kita tidak bisa menerima kita kalah dari Malaysia. Itu real. Bahkan sampai bulu tangkis dan apapun itu, kita itu masih menganggap bahwa Malaysia itu adalah rival kita. Kita harus menang dari Malaysia. Terlepas dari kemudian itu ada semangat nasionalisme di situ masih ada. Yang dulu kemudian dijadikan inisiatif dari Pak Presiden Soekarno ganyang Malaysia. Tapi saya optimis bahwa bangsa ini masih mempunyai nasionalisme. Gitu. Artinya itu yang saya katakan bahwa ini titiknya bukan di nol gitu. Karena masih ada yang rasa tidak terima, kemudian kalah ini tidak diterima ini kan. Tinggal bagaimana membangkitkan kembali ini kepada posisi yang semula gitu. Saya sepakat dengan memuliakan itu adalah seperti itu. Nah kemuliaan ini seharusnya yang kemudian juga ditumbuhkan orang per orang sesuai dengan kapasitas masing-masing gitu. Dalam semua level ya. Iya, dalam segala strata, sehingga ini menjadi sikap nasional, kebanggaan nasional. Ya saya ambil contoh gini, lagi-lagi kita berbicara tentang nasionalisme, mau tidak mau kan kita berbicara negara lain. Artinya kita lihat gini, penghormatan terhadap warga Melayu di Malaysia. Ya, ketika kemudian masuk di dalam, karena kulturnya juga masih seperti itu juga implementasi dalam regulasi seperti itu. Ketika kemudian masuk dalam suatu perusahaan dengan kemudian level yang sama, itu remunerasinya beda gitu. Jadi antara yang pribumi lebih diistimewakan, misalnya dia gaji 1 juta, yang etnis Cina, etnis Indonesia ataupun India dan lain sebagainya itu di bawah Melayu. Nah ini kan merupakan sikap kebanggaan yang memang ditumbuhkan bersama-sama. Nah ini yang
kalau kemudian waktu itu Pak Soekarno itu mewujudkan bentuk nasionalisme itu, menumbuhkannya dengan konfrontasi, ya saya kira itu hanya salah satu alternatif gitu loh. Jadi membangkitkan nasionalisme itu salah satu alternatifnya, ya memang kadang-kadang diperlukan konfrontasi gitu. Harus ada Karena rivalitas. beberapa konfrontasi yang terjadi di negara-negara itu, termasuk yang terakhir yang ada di Rusia, ini adalah dalam rangka membangkitkan nasionalisme. Ketika menginvasi, termasuk yang lama itu Israel kemudian melakukan invasi ke Palestina, itu kan tetap yang dipelihara aja nasionalis Zionisnya untuk memelihara seperti itu. Nah, cuma ada juga langkah-langkah yang kemudian dilakukan untuk memelihara nasionalisme itu dalam bentuk kultural. Artinya kemudian menyampakati mitologi yang seperti diutarakan Pak Parmi tadi, bahwa ada yang merasa pilihan Tuhan adalah seperti itu. Di Jepang sendiri, kaisar itu adalah cerminan dari Dewa Matahari. Seperti itu. Jadi, nah itu adalah bagian gitu loh. Nah, cuma ini kan memang untuk mengembalikan itu kan dari pilihan-pilihan itu kan. Nah, ini kan bisa jadi bahan kajian gitu loh, observasi bagaimana kemudian kita membangun kebanggaan nasional. Cuma kalau kemudian kita jadikan itu adalah referensi sebagai kemudian nasionalisme, itu mungkin juga relevansinya kurang gitu ya. Karena dalam artian kan gini, ketatanegaraan kadang-kadang tidak linear dengan sikap nasionalisme. Artinya gini Pak, Indonesia mungkin bukan satu-satunya negara, ya katakanlah kalau dalam kita berbicara ya, indeks persepsi korupsi dari lembaga internasional ya, bahwa negara-negara Asia Tenggara adalah termasuk negara-negara korup, termasuk adalah Filipina dan lain sebagainya. Nah, ada kejadian ketika ketika ada eksekusi tenaga kerja di Arab Saudi. Di Arab Saudi atau di Malaysia waktu itu? Oh, Malaysia. Karena kasus bius itu obat terlarang itu, narkoba kalau di Malaysia kan juga hukuman gantung. Itu ada warga negara Indonesia dan warga negara Filipina. Akhirnya dengan ya kan ini tergantung dari negara masing-masing. Ya di situ kita lihat juga, kita harus mengakui bahwa kita kelemahan, kita diplomasi luar negeri, dan mungkin juga sikap pembelaan juga perlu kita jadikan ukuran. Akhirnya kan yang dieksekusi kan cuma TKI, sedangkan yang Filipina dihukum sih, bahkan kemudian akhirnya diekstradisi. Nah ini malah saya lihat adalah merupakan sifat-sifat tentang nasionalisme, gitu. Pembelaan terhadap keluarga negara. Ya ini lagi-lagi bukan berarti kita menghakimi, karena ini kan terjadinya bukan sehari dua hari ya. Karena sudah berbicara tentang sejak era kemerdekaan maupun sekarang berganti kepemimpinan, ya situasi ini belum berubah. Artinya kan ini menjadi tanggung jawab kita bersama, artinya kan seperti itu. Nah kalau berkaitan dengan hal itu, kalau berkaitan dengan ketatanegaraan, mungkin di dalamnya juga Filipina nggak jauh berbeda dengan Indonesia gitu. Jadi makanya kalau kemudian penyelenggaraan pemilu, ya memang kondisinya seperti itu kan hal yang perlu kita perbaiki di dalam ketatanegaraan kita. Tapi kalau itu berkaitan langsung relevansinya dengan nasionalisme, saya kira tidak.